Di antara riuh pedang dan derap kuda perang, sejarah mencatat nama seorang pemimpin yang visinya melampaui batas medan tempur. Ini bukan sekadar kisah tentang penaklukan, melainkan tentang seorang ahli strategi yang kejeniusannya membentuk sebuah peradaban. Dialah Umar bin Khattab, sang arsitek di balik kemenangan-kemenangan besar yang mengukir takdir baru bagi dunia. Dalam keheningan malam di Madinah, di atas sebuah peta sederhana, Umar tidak hanya menggambar garis-garis pergerakan pasukan. Ia merancang sebuah masa depan, di mana setiap strategi dijalin dengan benang keadilan dan ketajaman berpikir. Dari sini, dari pusat kepemimpinan yang sederhana ini, lahirlah taktik-taktik brilian yang akan mengguncang dua kekaisaran terbesar pada masanya, Persia dan Romawi, dalam pertempuran legendaris seperti pertempuran Yarmouk. Kehebatan Umar tidak terletak pada kehadirannya secara fisik di garis depan, melainkan pada kemampuannya memimpin dari kejauhan dengan presisi yang luar biasa. Ia adalah panglima tertinggi yang medan perangnya adalah pikirannya sendiri. Melalui kurir-kurir yang membawa pesannya melintasi gurun dan lembah, perintah-perintahnya yang tegas dan cerdas tiba tepat pada waktunya. Bayangkan bagaimana para jenderal di medan laga seperti Khalid bin Walid atau Sa'ad bin Abi Waqqas menerima instruksi yang mengubah alur pertempuran. Ketika pasukan muslim nyaris terdesak, arahan dari Umar datang bagai bisikan takdir, memberikan ide untuk memecah formasi musuh, memanfaatkan keunggulan medan, atau bahkan melakukan manuver pengepungan yang tak terduga. Kejeniusannya mengubah keraguan menjadi keyakinan, dan posisi bertahan menjadi serangan balik yang menentukan, membuktikan bahwa kemenangan sejati seringkali lahir dari strategi yang matang, bukan sekadar kekuatan mental. Puncak dari kejeniusan militer dan moral Umar terwujud dalam momen penaklukan Yerusalem, sebuah peristiwa yang menjadi antitesis dari penaklukan berdarah yang biasa terjadi pada zaman itu. Ketika kota suci itu akhirnya menyerah, Umar bin Khattab menolak untuk memasuki Yerusalem dengan arak-arakan kemenangan yang megah. Sebaliknya, ia datang sebagai seorang hamba yang rendah hati, berjalan kaki sementara pelayannya menaiki unta secara bergantian. Tidak ada pertumpahan darah, tidak ada penjarahan, dan tidak ada pemaksaan keyakinan. Ia justru memberikan jaminan keamanan bagi penduduk kota, melindungi gereja-gereja mereka, dan menunjukkan belas kasihan yang belum pernah mereka saksikan dari seorang penakluk. Kemenangan ini bukanlah kemenangan pedang, melainkan kemenangan jiwa, sebuah penaklukan moral yang gema kemuliaannya melintasi zaman, menunjukkan bahwa kekuatan terbesar seorang pemimpin adalah keadilannya. Kini, ketika kita menatap kembali lembaran sejarah, warisan militer Umar bin Khattab terungkap dalam bentuk yang jauh lebih agung daripada sekadar perluasan wilayah kekuasaan. Ia tidak hanya menaklukkan daratan, tetapi juga membangun fondasi administrasi militer modern pertama dalam sejarah Islam. Ia membentuk Diwan Al-Jun, sebuah departemen yang mencatat data prajurit dan mengatur gaji mereka secara sistematis, memastikan kesejahteraan tentara dan keluarganya. Lebih dari itu, ia menetapkan prinsip-prinsip perang yang adil, melarang pembunuhan warga sipil, perusakan tempat ibadah, dan pengerusakan alam. Inilah warisan sejati Sang Al-Faruq, sebuah doktrin militer di mana kekuatan harus selalu bergandengan dengan keadilan, dan kemenangan terbesar adalah saat kemanusiaan ditinggikan. Sebuah legasi yang terus menginspirasi, membuktikan bahwa seorang pemimpin besar tidak diukur dari seberapa banyak yang ia taklukkan, tetapi dari seberapa baik ia membangun.